Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya yang terhimpun di dalam kitab suci Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kualitas kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Karena bagi seorang mukmin kebahagiaan hidup itu tergantung dari kualitas keimanan dan ketakwaan. Dan memang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, itu yang akan dilihat, ya, iman dan takwa. Ketika iman dan takwa itu tidak pada level yang baik, maka tentu kita harus merasa khawatir, ya. Jangan-jangan kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup di alam yang abadi, di alam yang tiada ujung, yaitu alam akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita akan coba menyambung kajian tentang surah At-Takatsur yang mengambil tema kemegahan semu. Surah At-Takatsur ini, sahabat iDream yang dirahmati Allah, diturunkan di Mekah, ya. Dan menurut para ulama ahli tafsir, ya, posisi turunnya surah At-Takatsur ini itu adalah setelah surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Nah, surah ini, ya, dinamakan sebagai dinamakan juga ini selain sebagai surah At-Takatsur, juga ada ulama yang menyebutnya dengan nama surah Al-Maqbarah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syihabuddin Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, ya.
al-maqbarah. Al-maqbarah itu artinya kuburan. Jadi kalau kita lihat narasi dari surat At-Takatsur ini ya mengingatkan kita kepada situasi di alam kubur. Nah, menurut guru kita ya Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya Tadabbur Juz Amma, beliau mengatakan tema surah ini berbicara tentang kesibukan manusia yang melampaui batas dalam mengejar materi ya, dan juga dunia. Dan manusia ya, disindir di dalam surah ini ya, terlalu memperturutkan hawa nafsu kebendaannya sehingga kemudian melalaikan kewajibannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema utama dari salah satu dari tema utama surah At-Takatsur ini adalah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, yang memperturutkan hawa nafsu kebendaan, mencari materi dan kesenangan dunia ya, sampai-sampai kemudian itu melalaikan ya, dirinya terhadap kewajibannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling dilupakan oleh orang yang disindir dalam surat At-Takatsur ini adalah misi manusia sebagaimana yang disebut dalam surah Az-Zariyat. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga menciptakan bangsa jin ya. Tujuannya adalah satu, yaitu agar manusia ini menjadi abid ya, menjadi ahli ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi utama yang tidak boleh dilalaikan, yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Selagi kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah boleh melupakan, melalaikan, apalagi kemudian mengabaikan ya, dan membelakangi ya, misi ini, yaitu misi menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ya, di episode-episode yang akan datang kita akan coba bahas apa sebetulnya makna beribadah, apa sebetulnya makna abid ya, atau ahli ibadah sebagaimana yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, apakah ibadah itu hanya berkutat ya, amalan-amalan di atas sejadah saja, atau ada amalan-amalan lain yang kadang mungkin kita anggap sebagai amalan dunia tetapi ternyata nilainya ibadah. Itu nanti ada pembahasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, juga menyinggung di dalam surah At-Takatsur ini sifat tamak ya, tomak ya. Sifat tamak, sifat tomak ya, manusia yang tidak akan berhenti kecuali kematian datang menjemput. Nah, jadi manusia itu kalau digambarkan dalam surat At-Takatsur itu, kalau sudah terjebak ke dalam sikap atau sifat rakus ya, atau tamak terhadap kebendaan dan kesenangan dunia, maka ya, kita bisa lihat juga dalam realita kehidupan kita, dia tidak akan merasa puas, tidak akan berhenti, tidak akan menyadari tidak akan sadar dari sifat tamak dan rakusnya kecuali kemudian ya, sudah berhadapan dengan maut, sudah berhadapan dengan ajal. Barulah kemudian sifat rakus dan tamaknya berhenti. Dan hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang bahayanya sifat tamak, sifat rakus. Ya, kemudian juga peringatan Allah agar kita tidak terjebak ya, ke dalam lingkaran setan dalam urusan dunia ini, dalam urusan memenuhi hawa nafsu keduniaan ini. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengingatkan kita.
bahkan kalau kita kaji-kaji pemahaman para ulama terkait dengan kehidupan, bahayanya mengikuti hawa nafsu, memenuhi keinginan dan kesenangan dunia. Sebagai contoh Imam Al-Ghazali misalnya, beliau begitu menggambarkan kesenangan dunia itu sebagai musuh. Saking beliau takutnya, saking beliau menyadari betapa nafsu keduniawian itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Di dalam pembahasan beliau tentang zuhud, tentang bagaimana menjadi orang mukmin yang sejati, sebagai itu apa yang diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Itu menggambarkan seolah-olah dunia dan segala isinya, kesenangannya itu adalah hal yang mendekati haram. Seolah-olah demikian, tidak haram tapi seolah-olah seperti itu. Karena memang contohnya juga udah banyak. Baik contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemudian juga persen orang-orang yang pernah diceritakan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bahkan dalam kehidupan hari ini, realita kehidupan kita juga kita bisa menyaksikan. Dalam sejarah peradaban dunia ini kita bisa melihat, membaca, ada banyak manusia, penguasa, orang-orang, raja dan sebagainya yang memiliki sifat rakus dan tamak pada kehidupan dunia, baru kemudian berhenti melakukan kerusakan karena ketamakannya, begitu kematian menjemput. Jadi sampai mati sibuk dengan kerakusan dan ketamakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu berulang-ulang di dalam Al-Qur'an karena memang pada dasarnya sifat kita manusia ini adalah lupa, lalai, abai, cuai, begitu ya. Yang kadang-kadang kalau dilihat sifat itu tuh sifat lalai, cuai, abainya itu di luar batas kemakluman. Jadi saking manusia itu betul-betul mudah lupa, mudah lalai, mudah ingkar. Kalau kita lihat bagaimana misalnya kita kaji kisah tentang sirah nabawiyah atau kosok tentang kisah para nabi dan para rasul dengan pengikut dan umatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Kita bisa perhatikan bagaimana Bani Israel, Allah utus sekian orang nabi dan rasul, mereka saksikan langsung bagaimana mukjizat itu, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala itu turun. Segala sesuatu yang di luar akal, kemampuan akal untuk mencerna Allah perlihatkan kepada Bani Israel. Tapi ternyata kita lihat kelalaian, keingkaran, kekafiran Bani Israel itu berulang-ulang terjadi. Setiap itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka nabi, rasul. Tapi itu tadi, saking mudahnya lalai, saking mudahnya lupa, saking mudahnya abai, bahkan nabi mereka sendiri banyak yang dibunuh. Ini menjadi sebuah gambaran kepada kita. Kita harus waspada bahwa memang kita ini adalah makhluk yang punya sifat buruk, yaitu mudah lupa. Dan banyak juga kita lihat kalau di Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya menyakitkan tetapi kemudian mudah dilupakan. Hari ini ada orang yang dicaci maki, besok kemudian orang ini dilupakan, lalu kemudian disanjung-sanjung lagi, segala kejahatannya dilupakan, dan kemudian disanjung-sanjung. Itu bisa kita lihat fenomena di Indonesia, dan juga sebetulnya tidak hanya Indonesia tapi juga banyak negara sama lah. Karena memang kita sama manusianya.
Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Takasur ini, menyindir ya, seolah-olah manusia itu lupa bahwa mereka tidak akan bisa membawa apa yang mereka kumpulkan setiap hari di dunia. Ya, kalau kita perhatikan kerakusan, ketamakan manusia, seolah-olah tidak masuk akal. Karena kalau dipikir-pikir ya, setiap kita ini akan mati, akan pindah alam. Dan benda-benda yang dikumpulkan itu ya, dengan segala sifat rakus dan tamak itu tidak akan terbawa mati. Bahkan kalau kita perhatikan ya, ada satu bangsa ya, punya tradisi ya, menguburkan ya benda-benda kesukaan ya, orang yang mati, perhiasan yang dikumpulkannya dimasukkan ke dalam kubur. Ujung-ujungnya benda-benda itu ya akhirnya dicuri dibongkar ya oleh orang-orang yang hidup juga gitu. Makanya kemudian dulu ya kalau orang-orang dari etnis ini meninggal, ini kuburannya dijagain. Kuburan dijagain karena itu tadi harta bendanya takut dicuri orang, dibongkar. Ya, kalau kita lihat piramid yang makam-makam kuburan Firaun yang di Mesir itu juga banyak yang dibongkar oleh para arkeolog, kemudian ya, dibawa ke museum. Tidak dibawa oleh orang yang mati ya, oleh Firaun-Firaunnya tidak ada. Itu yang terjadi gitu kan. Dan yang membingungkan, kenapa kemudian manusia tidak menyadari bahwa memang ya apa yang dia kumpulkan itu tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa kepada alam setelah kehidupan ini, tidak ada. Ya, dunia akan ditinggalkannya begitu. Dan kematian menjadi penumpas angan-angan dan ketamakan manusia. Dan nantinya ia akan ditanya tentang semua nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dilupakan, dilalaikan oleh manusia yang disindir di dalam surat At-Takasur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takasur ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawna al-jahim thumma latarawna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi 8 ayat ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana gambaran kerakusan ya, sifat manusia terhadap nafsu duniawi. Di dalam 5 ayat pertama tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu jelas ya, bagaimana sifat sikap kehidupan orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu untuk mengejar kesenangan dunia. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini yang kemudian oleh Syekh Syihabuddin Al-Alusi disebut sebagai surah Al-Maqbarah, surat kuburan. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, karena kamu kelak akan mendapati menyadari hakikat yang sesungguhnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin, dan kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mengetahui janganlah begitu jika kamu nanti mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Sampai-sampai Allah tekankan, kamu nanti akan lihat dengan ainul ya, dengan ilmal yakin, dengan pengetahuan yang seyakin-yakinnya. Mungkin hari ini
ada orang yang meragukan, banyak lah ya orang yang meragukan setelah kematian apa yang terjadi. Ya, apa betul gitu kan manusia ini akan dihisap dan sebagainya. Apa betul ada surga dan neraka? Masih banyak orang yang meragukan. Karena dilihatnya orang dikubur, kemudian di kuburan itu jadi tulang belulang, ya bahkan ada yang hancur jadi cacing, jadi makan cacing tanah. Sehingga dia meragukan apa iya gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mau ragu kayak gimana kita? Allah katakan, kalla law ta'lamun ilman. Bagaimana kalau kemudian nanti kamu melihat dengan keyakinan yang sebenar-benar? Sebelum itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyadari. Jadi jangan sampai kemudian kita menyesal. Nah, manusia menyukai kemewahan dan kemudahan hidup. Itu salah satu sifat dasar manusia. Bahkan tidak sedikit dari manusia menjadikan harta sebagai target capaian dalam karir. Ukurannya sukses gak sukses, ya banyak yang kemudian ya, meletakkan harta, ya, kesenangan duniawi, kemudian duniawi, kemewahan sebagai tolak ukur sukses tidak suksesnya. Banyak manusia dengan harta itu beranggapan bisa berbuat apa saja. Money is everything. Money can buy anything. Kan gitu ya. Uang bisa membeli segala sesuatu. Itu menjadi prinsip orang-orang yang terjumus ke dalam itu tadi ya, keserakahan, ketamakan akan kehidupan dunia. Pola pikir dan gaya hidup seperti ini menyebabkan manusia sangat mencintai dunia. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takasur ini. Sikap memperbanyak harta, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, bergelimang dengan harta adalah makna yang terkandung ya, di dalam ayat-ayat dalam surat At-Takasur ini. Hal tersebut telah membuat manusia menjadi lalai, bahkan tidak jarang sampai memperbudak manusia. Jadi budak dunia. Manusia menjadi tidak mengenal waktu, ya, bekerja dan beraktivitas sampai mengabaikan kemampuan fisiknya. Berapa banyak orang yang kemudian ya, ketika sudah terjebak ke dalam sikap tamak, ya, ketika tidak mau lepas dari kemegahan, kemewah-mewahan ya, yang Allah sebut di dalam surah ayat yang pertama Al-Hakumut Takatsur. Banyak orang yang kemudian ya, sampai sakit begitu. Ya, sampai tipes lah. Saking tidak mau ya, lepas. Bahkan manusia memeras otak dan tenaganya demi menumpuk kekayaan materi, dan hal itu kemudian tentu ya, merupakan sebuah sifat yang tercela, karena Islam pada dasarnya mengajarkan tawazun ya, atau keseimbangan. Ini segala sesuatu yang berlebihan di dalam Islam itu diharamkan, dilarang. Bahkan dalam konteks ibadah sekalipun, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabatnya, dalam ibadah sekalipun keseimbangan itu harus tetap diterapkan. Artinya tidak boleh juga berlebihan di dalam ibadah. Ngantuk berat begitu, memaksakan diri untuk sholat pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidur dulu aja. Tidur, nanti kalau sudah cukup tidurnya, Allah akan bangunkan kok gitu. Terbangun baru sholat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika akan menyedekahkan seluruh hartanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Cukup sepertiganya saja. Nah ini kan konsep tawazun, keseimbangan yang diajarkan di dalam Islam. Apalagi dalam urusan mencukupi hajat dunia kita.
Di bawah memang kita tidak nafikan yang namanya manusia memerlukan dunia, memerlukan segala apa yang disediakan dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu. Kemudahan, ya kemewahan juga kita perlukan, begitu ya. Kalau kita bicara ibadah, tentu situasi yang nyaman, ya, dalam tanda kutip mewah, ya, insya Allah akan membuat orang menjadi lebih khusyuk dalam ibadah, begitu. Tapi tetap pada dasarnya pondasinya adalah keseimbangan, tidak berlebih-lebihan. Syahwat keduniawian, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Takasur, sudah tentu tidak dianjurkan. Ya. Kita perlu dunia, tapi kalau jatuhnya sudah cinta dunia, nah, cinta itu katanya lahir dari itu syahwat, hubbus syahwat, ya, kecintaan kepada syahwat. Nah, ini tidak ada di dalam Islam, tidak dianjurkan. Meskipun sebaliknya, ya, mencintai dunia itu tidak boleh, tapi sebaliknya juga menyerah dengan kemiskinan juga bukan hal yang baik, begitu kan, bukan hal yang kemudian juga diapresiasi di dalam Islam, gitu. Ya, Islam juga melarang umatnya untuk kemudian menjadi miskin, ya, karena banyak juga praktek-praktek ibadah itu memerlukan dana. Kita yang berada di Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, itu kan perlu dana, perlu ongkos, gitu kan, perlu uang. Zakat itu ibadah yang berkaitan dengan mal, dengan harta. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala zakat, pahala sedekah, ya harus punya harta, kan begitu. Maka menjadi miskin juga bukan satu hal yang kemudian disarankan, disyariatkan, gitu ya, di dalam agama kita. Tidak. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalimat tinggalkanlah jual beli saat azan dikumandangkan mengindikasikan adanya transaksi jual beli sebelumnya, dan ini kemudian memberi motivasi umat Islam untuk tetap beraktivitas ekonomi di hari Jumat. Di dalam Islam itu kalau kita lihat, ya, ini bukti bahwa Islam menekankan keseimbangan tadi, ya. Kita itu tidak boleh berpijak di dalam ibadah aja lalu kemudian melupakan dunia, atau sebaliknya, apalagi ya, sibuk dengan urusan dunia kemudian melupakan ibadah. Bahkan di dalam ayat ini, di hari Jumat sekalipun ada aktivitas jual beli. Ya, kalau hari ini ada orang, oh ini libur hari Jumat. Ini juga tidak sepenuhnya tepat, karena pada prakteknya kalau kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah tadi, di hari Jumat pun dulu di zaman Rasulullah ada transaksi, ya, ada perekonomian, ada perdagangan. Tetapi ya, untuk kemudian menyeimbangkan watak manusia, Allah perintahkan di tengah-tengah mereka sibuk berbisnis, bertransaksi ekonomi, untuk kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi ini menjadi sebuah pengingat. Jadi bukan berarti kemudian udah tinggalin aja hari Jumat ini urusan bisnis. Hari Jumat nggak boleh ada bisnis misalnya. Tidak juga seperti itu di dalam Islam. Dagang-daganglah, bisnis-bisnislah, tetapi ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melaksanakan sesuatu di tengah kesibukan kita berbisnis, ya, kita patuhi, ya, kita tinggalkan bisnis untuk sementara untuk kemudian mematuhi segala apa yang Allah perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fawallah, ya, lal faqra ahsha alaikum walakin akhasha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum
fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Fa wallah, kata Rasulullah SAW, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum, ya, tidaklah kefakiran mengkhawatirkanku terhadap kalian, walakin akhasha alaikum antub satu alaikumud dunya, melainkan aku khawatir akan dibentangkan dunia kepada kalian sebagaimana dibentangkan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, ya, kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum, ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya, dan kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga binasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sayyidina Amr bin Auf. Sayyidina Amr bin Auf ini adalah sahabat Rasul, yang juga merupakan pebisnis, ya. Ya, dunia jika sudah tertanam di hati manusia, di hati kita, maka akan menjajah dan memperbudak manusia. Nah, ini bahayanya. Namun bila berada di tangan orang yang beriman dan mengakui hakikat harta, maka akan berdampak dahsyat terhadap kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq yang juga seorang yang kaya, beliau dan keluarganya tak pernah lama memegang uang di rumahnya, walaupun katakanlah jumlahnya banyak. Hartanya diputar, diberdayakan, diberikan untuk berkontribusi dalam berbagai proyek kebaikan. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan saudagar, ya, atau tajir yang kaya raya, bahkan sampai sekarang rekeningnya itu masih ada. Rekening tertua di dunia ini itu atas nama Utsman bin Affan, ya, di Arab Saudi sana. Karena hartanya masih mengalir yang diwakafkan. Dulu beliau dengan ringan menyumbangkan 600 ekor unta sebagai persiapan pertama menyambut perjalanan perang ke Tabuk. Itu bagaimana, ya, beliau dengan mudah menyumbangkan 600 ekor unta untuk jihad fisabilillah. Itu sahabat. Ada juga Abu Hanifah, ya, seorang imam mazhab, ya, yang alim, disegani oleh orang, ya, juga beliau ternyata memiliki kekayaan yang banyak, namun digunakan untuk melayani ahlul ilmi dan ahlul Quran. Harta tak membuat mereka lalai menunaikan kewajiban kepada Allah dan menunaikan hak-hak anak Adam sekitar. Namun bila itu tadi kalau dunia diletakkan di tangan, bukan di hati. Tapi kalau dunia itu diletakkan di hati, begitu cinta dunia mencengkram, maka kemudian mata batin seseorang akan gelap, buta, tidak bisa lagi melihat kondisi lingkungan di sekitarnya. Maka fokusnya adalah bagaimana mengumpulkan dan menumpuk harta, ya, sebagaimana yang digambarkan Al-Quran sebagai hubban jamma, ya, dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-20, ya. Suka mengumpulkan dengan kecintaan yang berlebih, ya. Hubban jamma ini, cinta yang berlebihan ini untuk membutakan. Cinta itu tidak berlebihan pun kadang membutakan, apalagi kalau kemudian cinta itu berlebihan. Kalau sudah begitu, maka makam, ya, atau kuburan lah yang kemudian akan menghentikan ketamakan dan kecintaan kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zurtumul maqabir, ya, di dalam ayat yang kedua, dengan bentuk aktif yang artinya kamu akan mendatangi kubur. Padahal faktanya, ya, tak akan pernah ada orang yang datang sendiri ke dalam kuburan. Nah, semua manusia yang meninggal dunia dan menjadi mayat akan dibawa oleh orang lain dan dikuburkan oleh orang lain. Ungkapan ini sebetulnya ingin menggambarkan betapa manusia itu sangat lalai dan lupa diri sampai-sampai ia mati pun tidak memiliki persiapan.
Dan ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kita perhatikan, siapa yang mampu pergi sendiri ke dalam kuburnya? Tidak ada. Sudah jelas gitu kan, ke kuburan aja kita nggak bisa sendirian, tetapi kemudian apa yang kita lakukan lebih banyak melalaikan kewajiban Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mempersiapkan kematian gitu. Nah, hamba yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dunia, ia akan semakin lalai, terlena, tertidur, terina bobokan oleh kesenangan dunia, dan hatinya pelan-pelan akan mati dan akalnya akan tertutup oleh kejahilan. Lihatlah Firaun, lihatlah Qarun, lihatlah Haman. Itu kan orang-orang yang didelaikan oleh kehidupan dunia. Pada akhirnya mereka kemudian menjadi orang-orang yang hina. Katakanlah saufa ta'lamun diulang 2 kali. Nah, ini menandakan bahwa manusia benar-benar tenggelam dalam kejar-kejarannya dengan materi dan dunia. Padahal gaya hidup seperti itu adalah salah dan juga merupakan keburukan. Maka nanti semua orang yang sibuk mengejar kehidupan dunia dan melalaikan akhirat itu akan merasakan penyesalan yang besar. Mereka akan tahu dan melihat langsung akibat dari perbuatan mereka, karena pada saat mati pun mereka sudah sangat terlambat. Mereka akan melihat langsung dengan penglihatan yang disebutkan Allah sebagai ainul yakin, dengan mata sendiri begitu yaitu peristiwa kematian, sesuatu yang pasti yang tak akan terbantahkan dan dialami semua manusia yang bernafas. Abu Hayyan menyebutkan hikmah pengulangan ayat ini. Yang pertama adalah diperuntukkan saat manusia mengingkari kebangkitan di alam kubur, dan yang kedua di saat hari kebangkitan mereka tidak bisa lagi menyangkal. Imam Al-Qurtubi juga menyinggung permasalahan gramatikal dan dimensi kebahasaan yang disebutkan. Kenapa diulang ya? Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun begitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, semasa hidup kita manusia para pecinta dunia yang terlena dan berani mendustakan dan melupakan adanya hari kebangkitan serta peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala diabaikan, maka kelak ketika dibangkitkan di alam kubur mereka akan tersentak, kaget, terkejut begitu ya. Semua yang dianggap semua justru menjadi nyata. Dulu enggak yakin adanya kehidupan akhirat, enggak yakin adanya surga dan neraka, enggak yakin semuanya akan dihisab, terkejut ya orang-orang yang kayak gitu. Dulu nggak yakin adanya kematian, betul nggak ini kita ini mati? Betul nggak setelah mati itu ada kehidupan? Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kamu lihat dengan keyakinan yang tak terbantahkan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah At-Takasur yang ke-6 hingga yang ke-8, la tarawunnal jahim, kamu akan melihat jahim, neraka jahanam. Summa la tarawunha ainul yakin, dan pasti kamu akan melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri sehingga kamu jadi yakin begitu. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin, dan kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan yang Allah berikan, tentang segala kesenangan dunia yang kamu jadikan untuk bermegah-megahan. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di hari kebangkitan nanti manusia akan menghadapi kehidupan yang serba baru. Bahkan di dalam surah Ibrahim dikatakan yauma tadallul ardu ghairal ardi was samawat, bumi dan langit yang kita lihat, kita rasakan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi dan langit yang baru yang lain. Bahkan fisik manusia yang dipertemukan kembali dengan ruhnya, ya, walaupun sudah jadi tulang belulang, sudah jadi debu, ya Allah akan hidupkan dan pertemukan kembali dengan ruhnya dengan suasana yang sangat asing karena belum pernah dialami sebelumnya. Kekagetan dan keterkejutan itu semakin mengerikan saat mereka benar-benar menyaksikan betapa ternyata neraka jahanam itu ada. Ya, neraka yang menyala-nyala sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, itu ada, neraka yang membakar itu ternyata ada. Bahkan akan lebih terkejut lagi orang yang selama ini tidak meyakini itu. Ya, alhamdulillah kita yang hari ini sudah meyakini itu dan mewanti-wanti diri kita, ingat ya, akan ada neraka nanti. Ya, maka tentu tidak akan seterkejut. Ya, mungkin kaget, pasti kaget ya.
tetapi tidak akan sekaget orang-orang yang selama ini mendustakan. Ya, ada seorang petinju terkenal ya, sudah almarhum, semoga Allah merahmati ruhnya. Beliau seorang muslim, yaitu Muhammad Ali ya. Gurunya Mike Tyson ya. Yang juga sekarang sudah muslim, yang mudah-mudahan dia istiqomah ya. Dalam sebuah majalah saya pernah baca, majalah Intisari kalau nggak salah, beliau diceritakan bagaimana Muhammad Ali begitu concern untuk selalu mengingat, memperbaharui keyakinannya tentang adanya neraka. Jadi beliau kemana-mana itu selalu bawa korek. Kalau dia sudah katakan ada hasrat dalam dirinya untuk kembali dia tercebur ke dalam kemaksiatan, maka beliau akan nyalakan korek, dibakar jarinya. Nah, sanggup gak kamu nahan api neraka? Ini sekarang di dunia aja kamu belum tentu sanggup dibakar, apalagi nanti. Sampai sedemikian rupa. Kata la tarawunna dalam ayat yang ke-6 diulang 2 kali ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat berikutnya summa la tarawunnaha itu. Menurut Al-Alusi ini memberikan makna penguatan sekaligus pembeda. Kata la tarawunna yang pertama itu sebagai ancaman pada saat mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri, dan kata yang kedua ya summa la tarawunnaha ainal yakin. Ya, ini ya, membuat mereka benar-benar merasakan ya saat dimasukkan ke dalam neraka itu. Jadi meskipun berarti melihat, namun yang dimaksud di dalam kata melihat yang kedua itu ya, itu adalah maksudnya dimasukkan ke dalam neraka tersebut, maka tercabik-cabiklah ya kulit mereka, tubuh mereka, dan tersiksa dengan sangat pedih dengan serta menyakitkan. Jadi bukan hanya melihat begitu ya dalam makna kata tsumma la tarawunnaha ainal yakin, tapi betul-betul ngerasain, betul-betul merasakan panasnya api neraka gara-gara kelalaian mereka di alam dunia untuk mengejar kemewahan dan dan bermegah-megahan, menjual diri supaya hidup senang di dunia dan melupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang begitu ya. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah mereka gunakan di alam dunia. Semuanya akan ditanya, harta yang dikumpul-kumpulkan, harta yang dikejar mati-matian, itu akan Allah Subhanahu wa taala tanya. Kecintaan yang membuat mereka lalai dan merupakan hari kebangkitan itu akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ini efeknya nih. Cinta banget kamu sama dunia sampai lupa untuk mengejar akhirat. Ini yang akan kamu lihat, ini yang kamu rasakan. Semua manusia akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa-dosa semua ponis ya, tanpa bisa dibantah sedikit pun ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala punya catatan. Hari ini saja kita ya, berbicara catatan hidup ya, jejak digital begitu ya, nggak bisa ngebantah. Hari ini berkuar-kuar enggak, oh ini saya nggak pernah melakukan ini, ternyata kemudian ada jejak digital yang menunjukkan ya, ternyata kita melakukan itu. Kita nggak bisa ngebantah, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui dan zat yang maha teliti, yang mencatat segala sesuatu. Kan ada Allah katakan ya Allah itu dua malaikat ya, di kiri dan kanan kita untuk mencatat segala perbuatan kita. Itu sebagai sebuah penekanan bahwa semuanya tercatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dihadirkan, ditunjukkan kepada kita, dan kita tidak akan bisa membantah itu semua. Bahkan tubuh kita juga nanti akan menjadi saksi. Ya mulut katakanlah membantah, enggak ya Allah ini enggak saya lakukan, dulu perasaan saya konsentrasi ibadah gitu ya. Tidak sibuk dengan urusan dunia gitu. Tapi kemudian kaki kita akan mengatakan bohong ya Allah, tangan kita mengatakan bohong ya Allah, ya, kulit kita akan mengatakan bohong ya Allah, saya menjadi saksi persentuhan di saya dengan segala kemaksiatan yang telah dilakukan. Nauzubillah. Karena itu kemudian mereka tak ditanya-tanya sedikit pun tentang dosa mereka ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-39, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
Dan pada waktu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Karena semuanya mengakui begitu. Udah nggak perlu ditanya lagi. Ini catatan kamu. Kafa binafsika hasiba. Cukuplah kamu menjadi penghitung, penghisap. Allah tunjukkan saja buku catatan itu semua. Mana yang salah itu? Nggak ada kita bisa bantah. Sehingga kemudian nggak perlu lagi ditanya tentang dosa, karena memang dosa yang kita lakukan itu kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Etrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian semakin berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyedikitkan kesibukan yang berlebihan dari kehidupan dunia. Bukan tidak boleh sibuk, tetapi jangan berlebih-lebihan di dalam kesibukan. Apalagi kemudian melampaui batas kemampuan fisik yang telah Allah berikan. Allah jadikan malam bagi kita untuk tidur, tetapi kemudian karena kesibukan kita tidak tidur di malam hari karena sibuk mencari dunia. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.